Chapter kedua dengan judul Menembus Tembok dan Tidak Melihat ke Belakang. Di sekolah ada satu aturan. Semua murid menara diizinkan untuk ditantang setiap 5 hari sekali, meskipun mereka bisa paling banyak 3 tingkat lebih tinggi atau mereka dibiarkan menurun. Pemenang akan mendapatkan poin kontribusi, sedangkan yang kalah akan kehilangan poin. Poin kontribusi juga dikenal sebagai poin kontribusi gerbang utama. Di menara langit, poin kontribusi setara dengan uang. Jika Anda memiliki poin kontribusi yang cukup, Anda dapat menukarnya dengan apapun yang Anda inginkan. Senjata dari Departemen Logistik gerbang utama, poin juga dapat ditukarkan dengan emas dan perak, tetapi secara umum kontribusi ini sulit diperoleh dan para murid umumnya enggan untuk menukarkannya dengan itu. Ada juga berbagai cara untuk mendapatkan poin-poin ini. Anda bisa menukarkannya melalui perburuan harta, menyelesaikan misi, dan lain-lain. Cara paling umum untuk mendapatkan poin kontribusi adalah menantang orang lain. Duel adalah untuk menguji kekuatan mereka terhadap murid lain, dan jika mereka menang, mereka mendapat poin kontribusi. Jadi, pagi-pagi sekali dan banyak orang berkerumun di sekitar Yangkai. Rasanya seperti menatap semak yang matang yang akan jatuh. Nama Yangkai di sekolah bisa dianggap terkenal. Saya bukan hanya karena dia membawa identitas murid percobaan, tetapi juga karena setiap kali seorang menantangnya, dia akan kalah. Yangkai secara alami tahu apa keributannya itu. Hari ini adalah hari kelima dari tantangan terakhir. Mereka yang tidak menantangnya sebelumnya bisa melakukannya sekarang. Siapa yang tidak menantikannya, itu pada dasarnya poin kontribusi gratis. Meskipun poin yang didapat tidak besar, tapi itu masih tetap menarik, sehingga banyak orang masih datang. Diposisikan Yangkai bertirak 2 kata. Tolong instruksikan. Yang sedang berkata, ada yang tahu bahwa Yangkai berada di dalam pemukulan lagi. Yangkai selalu menjadi yang pertama menyerang, bahkan dengan tubuh kurusnya, dia akan selalu melakukan pertarungan yang luar biasa. Mengambil langkah ke Zhao Dingjun, ia kemudian menekan ke dada, mengikuti dengan serangan sederhana dan langsung. Kemudian tunjunya seperti harimau dengan serangan yang kuat, rasanya seperti semua energinya ada di serangannya. Di sekolah, semua murid harus mempelajari tinju Shaolin. Tinju ini terkenal, langkah dasar untuk menjaga kondisi murid dan memulainya. Zhao Dingjun tidak panik karena dia lebih kuat dari lawannya. Dengan 2 tingkat sedihnya, pertempuran ini tidak membuat ketegangan karena tinju Yangkai yang terlihat datang dengan mudah dihindari oleh tubuh kekar itu. Saat merumput melewati pakaiannya, Zhao Dingjun tidak terluka, meninju lagi Yangkai dengan mudah dilawan dan dipukul di ulu hatinya. Menekan rasa sakit, Yangkai dengan cepat mundur, menghindari serangan ketiga Zhao Ding. Mengejutkan. Zhao Ding, dia tidak berpikir bahwa saudara tahap ketiga ini akan bereaksi cukup cepat, mengganggu rencana masa depannya. Tetapi kesalahan kecil ini tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Berpikir cepat, Zhao Dingjun mengambil kesempatan untuk menangkap Yangkai yang tidak sadar. Tanpa diduga, Yangkai yang tiba-tiba menendang kaki kanannya ke depan. Melihat bayangan mendekat dengan cepat, Zhao Ding melihat rohnya yang tangguh. Sementara itu melakukan tinju Shaolin. Sampah, jantungnya berdegup kencang. Meskipun dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi, ia masih kalah dengan pengalaman pertempuran Yangkai. Tapi apa bedanya? Bahkan jika dia tidak bisa mengelak, dia akan menghadapinya. 2 tawa ringan terdengar sebelum Yangkai jatuh ke belakang. Sementara Zhao Ding dibiarkan berdiri. Jika lawannya memiliki kultivasi yang sama dengan dia akan menjadi orang yang jatuh. Yangkai tidak bisa melihat pertukarannya, tetapi mereka jelas merasakannya. Murid ini terlalu cepat. Dengan kata lain, dia pertama kali memukul Zhao Ding sebelum dipukul sendiri. Tapi hanya tinjunya yang kuat, dengan seluruh tubuhnya dan kesehatannya terlalu lemah, lengan, kaki, dan tubuh kurus. Malnutrisi sangat jelas menghasilkan akhirnya ini. Senior, Anda membiarkan saya menang. Pertempuran ini meninggalkan hasil yang cukup pahit di hati Zhao Dingjun. Meskipun dia menang, dia tidak merasa seperti menang.
Di samping banyak bisikan dapat didengar. Orang ini mengira dia menang. Bukankah itu berarti dia tidak tahu reputasi Yang Kai dan menantangnya? Ini benar-benar terlalu lucu. Zhao Ding mengurutkan hasil alisnya karena dia benar-benar tidak tahu reputasi Yang Kai. Dia telah mendengar orang berbicara tentang dia sehingga hari ini ketika dia melihat banyak orang berkerumun di sekitar, dia telah memutuskan untuk berpartisipasi juga dan sangat beruntung dipilih. Bisakah kamu menang? Tinjunya sendiri membuatnya terbang, membuatnya berada pada posisi yang sangat tidak baik. Menurut aturan sekolah, dia sudah kalah. Lagi. Setelah pemikiran ini, Yang Kai berdiri lagi dan tanpa ragu sedikit pun, kali ini dengan lebih bersemangat. Tanpa menunggu jawaban Yang Kai ditagih, 3 kaki jauhnya, dia menyapu ke kakinya ke arah Zhao Ding dengan upaya untuk menjatuhkannya. Cambuk kaki. Sekolah itu memiliki murid yang menumbuhkan berbagai seni bela diri. Namun aplikasi Yang Kai pada mereka jauh melampaui rekan-rekannya, meskipun ia kurang tahu teknik. Jika Anda bisa menggunakan cambuk kaki di sini tanpa pemberitahuan, Yang Kai pergi terbang lagi. Dengan 2 bidang yang terpisah termasuk kesenjangan antara kebugaran fisik, Yang Kai sekali lagi dikalahkan. Serangannya ke kaki Zhao Ding jelas telah melukai tulangnya sendiri, menyebabkannya sedikit goyah. Lagi, ia berkata sambil mengepalkan gigi dan matanya penuh tekad. Peng, Yang Kai terbang lagi. Lagi, peng, Yang Kai terbang lagi. Orang-orang yang tidak dapat menonton lebih lama telah pergi, sementara orang-orang yang terpesona di tempat kejadian. Orang ini gila. Yang Kai memiliki keuletan yang nyata. Tidak peduli berapa kali dia dipukuli, dia baru saja bangkit kembali. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar kata-kata ini, Zhao Ding merasa sangat pahit. Dia tidak membayangkan lawannya orang yang gila. Pada akhirnya, Yang Kai dikirim terbang 7 atau 8 kali. Meskipun wajahnya bengkak, matanya hitam, dia terhuyung-huyung dan bernapas cukup. Dia masih terus bertahan dan terus berjuang. Akhirnya Zhao Dingjun berseru, "Apakah kamu gila? Lempar handuknya atau kamu akan mati." Bersambung. Oke guys, itu dia chapter kedua. Lanjut ke chapter ketiga ya. Check it out.